Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita rakyat dari Sangye, yaitu legenda Ansoang Bake yang menjadi asal-usul Gunung Awu, salah satu gunung yang ada di Pulau Sangye. Nah, buat kalian yang hobi mendaki gunung atau yang sudah pernah mendaki Gunung Awu, jangan sampai lewatkan kisah yang satu ini. Cerita ini bukan sekedar dongeng biasa, tapi menyimpan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap di Besang, Bekeng Sangye. Kisah ini dimulai di sebuah gubuk di pesisir pantai. Di situ hiduplah tiga saudara yang rukun dan saling menyayangi. Panggilawang sebagai kakak sulung adalah sosok yang bertanggung jawab dan pemberani. Setiap hari ia pergi melaut bersama adik laki-lakinya yaitu Wanggaya. Mereka menghadapi ombak dan badai untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sedangkan Nabai si bungsu memiliki peran yang tak kalah penting. Dengan kesabaran dan ketekunan, ia menenun kain dari benang yang terbuat dari pisang abaka. Kehidupan mereka mengalir dengan damai. Pagi hari diawali dengan semangat. Kedua kakaknya berangkat melaut dan Nabai mulai bekerja di rumah memotong pisang abaka atau hote dan memprosesnya menjadi benang lalu menenunnya menjadi kain yang indah. Sore hari ketika matahari mulai condong ke barat atau terbenam, mereka berkumpul kembali, berbagi cerita sambil menikmati hasil tangkapan hari itu. Sebuah kehidupan sederhana yang penuh makna dan keharmonisan. Namun, di balik kedamaian kehidupan tiga saudara ini, tersembunyi sebuah rahasia yang gelap. Jauh di dalam perut bumi, di sebuah gua yang dalam dan lembab, tinggallah makhluk mengerikan bernama Ansoang Bake yang tinggal bersama keluarganya. Bake adalah seorang kipung atau pandai besi yang terampil. Setiap hari dia bekerja dengan api dan besi. Saat bekerja, dentingan palunya terdengar sayup-sayup dari dalam tanah. Dan saat malam hari, cahaya api dari tempat Bake bekerja menerobos kegelapan yang menjadi pertanda bahwa si raksasa sedang bekerja. Tetapi di balik dari keseharian Bake yang bekerja sebagai kipung atau pandai besi, ternyata Bake dan keluarganya menyimpan sisi yang mengerikan. Keluarga mereka hidup dengan memakan daging manusia. Bake, istrinya Datia, dan anak mereka Watairo adalah ancaman tersembunyi yang selalu mengintai penduduk di permukaan. Suatu hari, persediaan makanan keluarga Bake menipis. Raksasa itu pun memutuskan untuk berburu. Berhari-hari ia menjelajahi daratan, namun tidak juga menemukan mangsa. Dia frustasi dan pikirannya beralih. Daripada mencari di hutan dan tetap tidak menemukan mangsa, dia memutuskan untuk mencari ke daerah di pesisir pantai. Dan di sanalah, di sebuah gubuk kecil di tepi pantai, dia menemukan mangsanya. Yang ditemukan Bake saat itu adalah Nabai, adik dari Panggilawang dan Wanggaya. Saat itu, saat Nabai sedang asik menyambung benang hote, tiba-tiba muncul bayangan besar yang menutupi cahaya matahari. Sebelum sempat berteriak, Nabai sudah dibawa oleh Bake pergi menuju gua yang gelap. Perjalanan menuju gua itu melelahkan dan menakutkan. Mereka melewati jalan berliku yang belum pernah Nabai lalui sebelumnya. Tapi Nabai tidak menyerah. Di tengah ketakutan yang mencekam, pikirannya tetap bekerja dengan jernih. Saat dirinya dibawa menuju gua, diam-diam ia terus memutar gulungan benang yang kebetulan masih melekat di tangannya. Sepanjang perjalanan yang berliku, benang itu diulur perlahan-lahan. Setiap belokan, setiap tanjakan dan turunan, setiap semak belukar yang mereka lalui, Nabai meninggalkan jejak benangnya. Dalam hatinya ia berdoa semoga kedua kakaknya menemukan petunjuk tersebut. Sementara itu di pantai, Panggilawang dan Wanggaya pulang dengan hasil tangkapan yang melimpah. Tetapi kegembiraan mereka berubah menjadi kecemasan ketika menemukan rumah mereka kosong dan Nabai menghilang. Mereka mencari ke segala penjuru, memanggil-manggil nama adik mereka, tapi tidak ada balasan. Hati mereka dipenuhi kegelisahan yang tak terkatakan. Namun, ketika hampir putus asa, Wanggaya menemukan sesuatu. Itu adalah sehelai benang yang terikat di pintu rumah. Dengan mata yang lebih teliti, mereka mengikuti jejak benang itu yang ternyata membentang menuju ke hutan. Tanpa pikir panjang, kedua saudara itu pun mengikuti benang misterius tersebut. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka melewati semak duri, menyeberangi sungai, mendaki bukit, dan menuruni lembah. Tapi tekad mereka bulat.
Mereka harus menemukan Nabai apapun yang terjadi. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya mereka tiba di mulut sebuah gua yang gelap dan menyeramkan. Dari dalam gua, terdengar sayup-sayup dentingan besi dan suara-suara aneh. Wanggaya ingin langsung masuk, tapi Panggilawang menghentikannya. "Aku akan masuk sendiri," bisik Panggilawang. "Kamu tunggu di sini dan bersiaplah untuk membantu jika terjadi sesuatu." Dengan hati-hati, Panggilawang pun menyusup ke dalam gua. Matanya perlahan menyesuaikan dengan kegelapan. Apa yang ia lihat membuat jantungnya berdebar kencang. Di sana, di dalam sebuah kandang besi, terkurunglah Nabai bersama beberapa orang yang tampak kurus dan ketakutan. Tapi Panggilawang tahu ia tidak bisa gegabah. Kekuatan Bake jauh lebih besar darinya. Dan saat itu, ketika istri Bake yaitu Datia menemui Panggilawang, dengan cepat ia berpura-pura menjadi juru masak mereka. Dan ajaibnya, Datia menerima perkataan Panggilawang itu tanpa curiga. Panggilawang pun mulai bekerja di dinding gua yang pengap. Ia memperhatikan setiap detail ruangan, di mana Bake menyimpan senjatanya dan berbagai macam hal lainnya. Dan akhirnya sebuah kesempatan muncul. Bake dan Datia saat itu pergi untuk suatu keperluan. Mereka meninggalkan Panggilawang sendirian di dalam gua. Dan inilah kesempatan emas bagi Panggilawang. Dan dengan cepat, Panggilawang membebaskan semua tawanan dan menyuruh mereka lari menemui Wanggaya yang sudah menunggu di luar. Tapi Panggilawang punya rencana lain yang lebih berani. Ia tahu begitu Bake kembali dan menemukan tawanannya sudah kabur, amarahnya akan meledak dan membahayakan semua orang. Maka dengan berat hati ia mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia menyembelih Watairo, anak dari Bake, dan memasaknya. Tetapi tindakan itu diketahui oleh kutunya Watairo. Kutunya itu memiliki ukuran raksasa, kira-kira seukuran kambing. Akhirnya, Panggilawang membujuk si kutu itu agar tidak memberitahu Bake, dan si kutu pun terbujuk. Kemudian karena si kutu ini bisa berbicara, akhirnya Panggilawang memberitakan si kutu ini untuk menyahut kepada Bake ketika ia memanggil anaknya yaitu Watairo. Tindakan ini memang kejam, tapi dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian dan memberikan mereka waktu untuk melarikan diri dengan aman. Beberapa saat kemudian, Bake dan Datia kembali. Mereka sudah disuguhi makanan istimewa yang telah disiapkan oleh Panggilawang. Awalnya mereka makan dengan lahap menikmati setiap suapan. Tetapi tiba-tiba Datia berhenti. Di antara gigitannya, ia menemukan sesuatu, yaitu sebuah jari kecil. Dan ketika ia melihat itu, ia langsung sadar bahwa itu adalah jari anaknya. Rasa mual dan horor menyergapnya. Dengan gemetar, ia berteriak memanggil anaknya, yaitu Watairo. Dari dalam gua, seperti yang telah diatur Panggilawang pada seekor kutu Watairo, terdengar sahutan palsu. "Hoi, Ian Dausi," atau yang berarti, "Ya, aku di sini." Tapi Datia tidak percaya dengan suara itu, dan ia memutuskan untuk memeriksa kamar anaknya. Dan yang ia temukan hanyalah kekosongan yang mencekam dan sebuah kutu. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Mereka sadar bahwa mereka telah memakan anak kandung mereka sendiri. Datia tidak sanggup menahan beban itu, pikirannya menjadi kacau, lalu ia menjerit-jerit tak karuan. Kemudian roboh dan meninggal. Melihat istrinya tewas dan menyadari kekejaman yang telah terjadi, amarah Bake meledak. Raksasa itu berteriak sekencang-kencangnya sampai gua bergemuruh. Dengan mata merah menyala, ia mengejar Panggilawang yang telah melarikan diri. Saat itu, Panggilawang dan para tawanan sudah sampai di sebuah jurang dalam. Di seberang jurang, terlihat Wanggaya telah menyiapkan jembatan bambu darurat. Akhirnya, mereka pun menyeberangi jembatan tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Bake sampai di tepi jurang yang tadi. Dengan amarah yang membabi buta, ia menyeberangi jembatan itu. Dan tentu saja, karena ukuran Bake yang sangat besar, jembatan bambu yang rapuh itu tidak mampu menahan berat tubuhnya dan membuat dia terjatuh ke dalam jurang. Tapi sebelum ajal menjemput, dengan sisa tenaganya ia mengumpulkan seluruh kebencian dan kemarahannya, lalu melontarkan kutukan terakhir. "Aku akan membalas kepada anak cucu kalian. Mulutku akan menyemburkan api, aliran darah kami akan menjadi lahar, nafas kami akan menjadi badai." Atau dalam bahasa Sangir disebutkan sebagai berikut. "Ia sarung memarise su anak dingangu purung ikamene. Mohongku sarung nenopau putung, elehu dahang kami makwa lahare. Singongong kami makwa dimpuruse."
Suara itu bergema dari seluruh lembah, menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Tetapi Panggilawang tidak tinggal diam. Dari tepi jurang yang berseberangan, dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menjawab ketukan itu. Ikami sarung kumayang sudahi mengampang himukude kamene. Atau dalam bahasa Indonesia berarti, kami akan duduk di timur untuk menghalau arwah-arwah kalian. Setelah kata-kata itu terucap, Bake meninggal dan terjadi sesuatu yang ajaib. Tubuh Bake yang terbaring di dasar jurang mulai berubah. Perlahan-lahan tubuhnya membesar, mengeras, dan membubung tinggi. Batu-batu mulai terbentuk, tanah menumpuk, dan dalam waktu yang singkat terbentuklah sebuah gunung dari tubuh Bake. Gunung itu di kemudian hari dikenal sebagai Gunung Awu. Setiap kali gunung ini mengeluarkan asap atau menunjukkan aktivitas vulkaniknya, masyarakat sekitar percaya itu adalah kemarahan Bake yang masih tersisa. Tapi mereka juga percaya semangat Panggilawang dan janjinya masih melindungi mereka dari amarah sang raksasa. Dan demikianlah guys, legenda Ansuang Bake yang menjelaskan asal-usul Gunung Awu. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, tentang betapa berharganya ikatan keluarga, tentang keberanian dalam menghadapi bahaya, tentang kecerdikan dalam mengatasi masalah, dan tentang konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Dan yang paling penting, cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap konflik selalu ada pilihan antara membalas dendam atau memaafkan, antara menyerah pada amarah atau memilih untuk melindungi, seperti Panggilawang yang memilih untuk melindungi meski harus menghadapi resiko besar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Bye bye, adios, goodbye.